Kembali di iNews Malam, pemirsa, selebriti Catherine Wilson divonis penjara 7 bulan sebagai terdakwa kasus narkoba. Namun Catherine telah menjalani hukuman penjara 6 bulan lebih sehingga dijadwalkan akan bebas dalam waktu dekat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok memvonis terdakwa kasus narkoba selebritis Catherine Wilson 7 bulan penjara. Vonis dibacakan langsung oleh majelis hakim pada sidang yang digelar secara virtual. Putusan berdasarkan hasil persidangan juga keterangan saksi-saksi hingga barang bukti yang ada. Selain itu, vonis 7 bulan penjara juga berlaku untuk Jumadi, petugas keamanan yang ikut diringkus bersama Catherine Wilson. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Catherine Wilson dan terdakwa 2 Jumadi Yusri alias Ju. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan. 3. Meletakkan masa penangkapan dan penahanan terjadi pada para terdakwa di ruang sebelumnya dari pidana yang menjadi pidana. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 2. Mereka barang bukti berupa 1 atas kali yang ditambah sebuah putus pasal kulit kode A dan B. Pihak Catherine Wilson menerima putusan hakim berupa 7 bulan penjara dipotong masa tahanan. Catherine sudah menjalani 6 bulan 13 hari masa tahanan sehingga dijadwalkan akan bebas pada awal Februari. Tadi dijawab langsung sama Kak Catherine-nya, dia nerima semua putusannya ya. Bahwa diputusnya 7 bulan dipotong selama masa tahanan. Berarti Kak Catherine udah jalanin 6 bulan 13 hari ya. Berarti tinggal sedikit lagi sih bisa keluar dari rutan sih gitu. Kita terima sih karena kan Kak Catherine sendiri sebagai yang ngejalanin juga nerima putusannya. Jadi kita jalanin aja sih. Gitu. Catherine Wilson ditangkap Juni tahun lalu di rumahnya atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Petugas keamanan di rumahnya ikut diringkus. Pada akhir Juli, Catherine kemudian menjalani rehabilitasi usai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan Catherine sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram yang dikenal di kalangan gamers ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar, Bali karena menggunakan narkoba jenis baru. Selebgram inisial S ditangkap bersama sejumlah rekannya di kawasan Batu Belik, Kuta Utara. Selebgram pemilik akun berinisial S digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar bersama sejumlah rekannya. Perempuan yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut ini ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis baru, pefluoroforik sebanyak 4 butir dan 3 pecahan. Polisi kini masih menyelidiki terkait jenis narkoba baru ini. Dengan tadi tujuan harapannya dengan diproses ini dia bisa berubah. Termasuk yang tadi yang disampaikan, dia ini adalah BB-nya ini tadi, narkoba jenis baru ini. Yang tadi sangat mematikan ini ya. Narkoba jenis baru ini kita sayangkan lebih parah dari ekstasi. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Polsek Senen menangkap 1 dari 2 pelaku yang nekat mesum di halte Kramat Raya Senen, Jakarta. Pelaku ditangkap setelah penyidik memeriksa saksi. Petugas Satreskrim Polsek Senen meringkus 1 dari pasangan sejoli yang nekat berbuat mesum di halte bus SMKN 34 Kramat Raya, Jakarta 3 hari lalu. Terduga pelaku merupakan seorang wanita berusia 21 tahun yang dikenali berkat rekaman video yang viral di media sosial. Kini polisi masih mengejar pelaku pria yang melarikan diri. Ironisnya, perbuatan mesum di tempat umum itu rela dilakukan oleh pelaku MA dengan hanya menerima imbalan sebesar Rp22.000 dan sebungkus rokok. Video aksi mesum sejoli di sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta viral di media sosial. Tindakan asusila tersebut dilakukan saat arus lalu lintas ramai dan banyak pengendara memergoki. Aksi ini baru berhenti ketika akan digerebek sejumlah pengemudi ojek daring. Mereka kemudian melarikan diri ke permukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kakak tega habisi nyawa adik kandung menggunakan pacul di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku berhasil ditangkap warga dan diamankan petugas.
Pembunuhan sadis terjadi di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sarifudin, usia 30, dibunuh kakaknya sendiri, Mustafa, usia 40 tahun, menggunakan pacul di dalam rumahnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Usai mengeksekusi adiknya, pelaku kemudian kabur ke Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dan sempat menjadi amukan warga yang kesal karena perbuatannya. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan sadis ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi. Mendapatkan laporan kalau ada penangkapan oleh massa di daerah sekitaran Bangil. Setelah itu kita amankan, ternyata ada TKP awal, TKP pembunuhan. Untuk korban tadi kita nyatakan meninggal, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Diketahui Mustafa memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sering mengamuk belakangan ini. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan. Kasus anak menggugat hukum orang tuanya sendiri kembali terjadi. Kali ini menimpa Ramisah, wanita 64 tahun di Kendal, Jawa Tengah. Anak pertamanya kini menggugat lahan yang kini ditempati ibu yang sudah melahirkannya itu. Kalau saya mati, saya tadi babi, kalau sakit hati, pokoknya sakit. Ramisah, wanita 64 tahun warga Candiroto, Kota Tegal, Jawa Tengah ini tak kuasa menahan kesedihannya, memikirkan gugatan dari anak pertamanya, Mariana. Anak pertama dari 5 bersaudara itu tega menggugat lahan yang kini ditempati Ramisah. Gugatan berawal dari Mariana yang bekerja di luar negeri menanyakan kembali uang yang pernah dikirimkan kepada ibunya sebesar 15 juta rupiah. Mariana menduga uang itu digunakan oleh ibunya untuk membeli sawah. Padahal sawah yang kini digugat Mariana dibeli dari uang tabungan Ramisah dan suaminya yang telah meninggal dunia 9 tahun lalu seharga 32 juta rupiah. Enggak ada masalah. Terus? Lo itu enggak tahu. Pulang-pulang dari Malaysia bawa cowok, terus jual tanah itu saya kan enggak tahu. Itu yang beli kan suami saya sama saya, kan enggak dia. Katanya dia, saya tuh sudah dibentak sama pengacara si Mariana Purwanti itu namanya. Katanya kok Pak Ngaman bisa beli tanah segitu. Kuasa hukum Ramisah mengatakan Mariana si penggugat merantau dengan menitipkan anaknya kepada Ramisah sejak berusia 5 bulan. Hingga kini sudah berusia 24 tahun. Kait gugatan dari anak kandungnya yang pertama, itu Mariana, itu meminta objek tanah yang disinggahi Ibu Ramisah ini karena mendalilkan waktu itu mengirim uang kepada almarhum suami Bapak Ngaman. Kasus ini masih berproses di Pengadilan Negeri Kendal. Mediasi sudah digelar 4 kali, tapi belum membuahkan titik terang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Fenomena anak yang menggugat bahkan memolisikan orang tuanya telah berulang kali terjadi. Tak hanya masalah harta, kesalahpahaman juga kerap menjadi alasannya. Bahkan R.E. Koswara yang sebelumnya digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan melapor ke polisi karena takut dianiaya darah dagingnya sendiri. Hanya masalah kepemilikan mobil, Dewi Firdaus, warga Semarang, Jawa Tengah ini digugat anak kandungnya sendiri. Dewi diminta anaknya Alfian Prabowo untuk membalikan mobil yang dibeli Dewi atas nama Alfian. Bahkan Alfian meminta uang 200 juta rupiah atas biaya sewa mobil yang dipakai Dewi. Mediasi sempat terjadi namun tidak menemukan titik terang. Di Demak, Jawa Tengah, wanita bernama Sumiatun dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya sendiri, Agesti Ayu Wulandari. Agesti melaporkan ibunya karena tak sengaja tercakar saat mereka terlibat cekcok. Sumiatun bahkan sempat menjadi tersangka dan dipenjara.
Namun kisah ini berakhir manis. Agesti akhirnya mencabut tuntutannya dan sang ibu bebas dari penjara. Insya Allah, tanpa disuruh siapapun, saya, Agesti Ayulandari, mencabut laporan ini. Meski demikian, tak semua kisah berakhir manis. R.E. Koswara, pria 85 tahun yang digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan, melapor ke polisi. Ia melaporkan ketiga anaknya karena mendapat intimidasi dan khawatir dianiaya. Padahal sebelumnya, Koswara sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ke anak sayang, tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu, malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah, takut. Bapak ketakutan, Pak? Bapak takut? Betul. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak Koswara digugat anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah atas sengketa tanah dan bangunan di Jalan A. Nasution, Bandung, Jawa Barat. Seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga menggugat ibu kandungnya beserta 3 saudaranya. Gugatan ini terkait dengan warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Pihak pengadilan sempat memediasi penggugat dan tergugat, namun tidak membuahkan hasil. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan Komisaris Utama PT AIP sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan Citra Satelit. Kami kembali usai jeda berikut ini.